Pada tahun 1959, sebuah sekolah dasar di Amerika sedang mengadakan peresmian sekolah. Seorang guru mengajak muridnya membuat gambar dan disimpan di dalam tanah untuk 50 tahun kemudian. Dengan semangat, murid-murid menggambar dengan imajinasi mereka. Tapi saat Bu Siska melihat murid bernama Kelly ini, dia merasa aneh. Karena Kelly tidak menggambar, malah menuliskan angka. Siska mengira Kelly memiliki kelainan. Tapi ia tak tahu bahwa angka itu adalah beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Film ini berjudul Knowing. 50 tahun telah berlalu, dan pria ini bernama Frank, seorang ahli geofisika. Hari ini di sekolah putranya yang bernama Kenzie sedang merayakan hari ulang tahun ke-50 sekolahnya, yang dimana sekolahnya sama seperti sekolah Kelly. Mereka pun mengeluarkan kapsul yang dulu pernah disimpan di tanah. Anak-anak lain mendapatkan gambar di 50 tahun lalu, tapi Kenzie malah mendapatkan kertas dengan penuh angka. Ia pun memberikan kertas itu kepada ayahnya untuk diteliti. Saat Frank memilih angka secara acak, secara kebetulan angka itu adalah tanggal serangan teroris di Amerika, yaitu 911. Angka selanjutnya adalah 2996, yang kebetulan itu merupakan jumlah korban di kejadian. Setelah itu, rasa ingin tahu Frank semakin tinggi. Dia melihat sederet angka dengan teliti. Yang paling mengejutkan adalah sebagian besar dari angka itu merupakan tanggal terjadinya bencana dan jumlah korban. Itu berarti angka-angka ini juga dapat memprediksikan bencana yang akan terjadi di masa depan. Bagaimanapun caranya, Frank harus menemui orang yang menulis ini. Dia pergi menemui Bu Siska untuk menanyakan murid yang menuliskan ini. Bu Siska yang sudah terlihat tua pun menceritakan muridnya yang bernama Kelly itu. Dia ingat setelah Kelly menulis itu, Kelly menghilang. Malamnya, dia menemukan Kelly berada di dalam lemari dengan keadaan kukunya yang berdarah. Kelly mengukir beberapa angka menggunakan kukunya. Namun sayangnya, Kelly sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena bunuh diri. Besoknya, saat Frank ingin menjemput anaknya, cuaca di hari itu kurang bagus dan jalanan juga macet. Tak sengaja, Frank melihat navigasi dan melihat angka yang ada di sana. Dia seperti pernah melihat angka-angka itu. Seketika dia sadar jika angka itu adalah koordinat yang Kelly tulis. Setelah dicari, ternyata koordinat itu tepat berada di posisi Frank saat ini. Dan akan ada 81 orang yang menjadi korban. Ada sebuah pesawat yang akan terjatuh dan menabrak kabel listrik bertegangan tinggi. Frank terkejut melihat ini. Yang membuatnya lebih tak percaya lagi adalah apa yang dituliskan Kelly semuanya itu benar terjadi. Terlebih lagi, dia juga menuliskan angka korbannya dengan tepat. Melihat berita itu membuat Frank lemas. Besoknya, Frank pergi menemui Sarah, anak dari Kelly. Tapi tanpa diduga, Sarah justru marah saat Frank mengungkit tentang Kelly. Dia sendiri tak percaya dengan ramalan yang ibunya tulis. Kembali ke rumah, Frank masih gelisah. Ia harus bisa menghindari tragedi itu bagaimanapun caranya. Bencana yang akan terjadi selanjutnya adalah di stasiun kereta. Secara kebetulan, berita di TV menginformasikan tentang serangan teroris. Tanpa pikir panjang, Frank langsung menghubungi polisi untuk meminta polisi mengevakuasi kerumunan orang di stasiun kereta api. Besoknya, Frank datang ke TKP. Namun yang tak disangka adalah ternyata insiden kali ini bukanlah karena teroris, tapi kecelakaan kereta api. Frank keluar dari stasiun dengan wajah putus asa karena dia tak dapat mencegah bencana yang akan terjadi. Di sisi lain, insiden ini berhasil menarik perhatian Sarah. Dan akhirnya Sarah memutuskan untuk membantu Frank mencegah terjadinya tragedi yang selanjutnya. Mereka bingung saat melihat ada tulisan E terbalik. Akhirnya Sarah pun memutuskan untuk mencari tahu di rumah masa kecil Kelly. Sesampainya di rumah itu, mereka pun menemukan sebuah kebenaran di mana simbol E terbalik itu artinya adalah pertanda akan adanya tragedi besar yang akan menewaskan semua orang. Simbol E terbalik merupakan terjadinya kiamat, yang dimana matahari akan menyemburkan panas yang dapat merusak lapisan ozon bumi dan memusnahkan seluruh makhluk hidup. Mereka semua hanya bisa terduduk diam, berusaha menerima kenyataan bahwa sebentar lagi akan kiamat. Berita kiamat pun sudah menyebar, semua orang berusaha menyelamatkan diri. Frank tahu semua itu tak akan ada gunanya, karena radiasi akan menembus kerak bumi, jadi kemungkinannya sangat kecil jika ada manusia yang bisa selamat. Ujung-ujungnya Frank memutuskan pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama dengan anaknya.
Tapi tiba-tiba Kenzie bertingkah sangat aneh. Kenzie sedang mengukir angka seperti apa yang dilakukan Kelly. Seketika dia teringat Kelly pernah mengukir angka di lemari sekolah. Apa mungkin itu petunjuk yang dapat menyelamatkan mereka dari kiamat? Malamnya, Sarah membawa putrinya dan Kenzie pergi menuju gua. Saat di pom bensin, ada seorang pria misterius yang membawa anaknya dan Kenzie pergi. Dengan cepat, Sarah pun mengejarnya, tapi dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal di tempat. Frank segera pergi ke rumah lama Kelly, dan dia menemukan putrinya Sarah dan Kenzie. Di samping mereka juga ada beberapa orang misterius, yang ternyata itu adalah alien. Mereka sedang berusaha menyelamatkan manusia dari kiamat yang akan terjadi. Tapi, hanya orang-orang terpilihlah yang akan diselamatkan dan dibawa ke tempat aman untuk menjalankan peradaban baru. Dengan berat hati, Frank harus merelakan anaknya dibawa oleh para alien itu. Pesawat alien dengan perlahan pun menghilang. Saat-saat menjelang terjadinya kiamat, Frank hanya bisa berpelukan dengan keluarganya. Kemudian ledakan pun terjadi, menghancurkan seluruh benda di permukaan bumi. Sedangkan di tempat lain, para alien mulai menurunkan anak-anak yang terpilih, dan film pun berakhir. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema. Bye guys!